Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi dari hadis ke-34. Judulnya adalah wajib untuk mencegah kemungkaran. Nah, itu mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia tidak sanggup, maka dengan lidahnya atau menasihatinya. Dan jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya atau Datu merasa tidak senang atau tidak setuju di dalam hatinya. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang mencegah kemungkaran itu wajib dilakukan. Jadi setiap muslim itu wajib mencegah kemungkaran untuk dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi yang kita harus tahu dari kemungkaran tuh, kita harus tahu dulu uh, yang dilakukan orang tersebut tuh kemungkaran atau tidak. Misalnya gini, yang sederhana aja ya, kayak rukun Islam. Rukun Islam tuh kan ada yang ibadah wajib tuh yang bisa dilakukan oleh semua orang, biasanya itu dari sholat, puasa sama zakat kan, tiga itu yang paling mudah gitu. Nah, kita harus analisis dulu, berarti kalau misal orang nggak sholat, orang nggak puasa, ataupun orang yang nggak berzakat, berarti itu bisa dianggap sebagai orang yang melakukan kemungkaran atau melakukan kemaksiatan gitu. Jadi secara itu dulu lah kita pahami apa yang wajib. Kalau misalnya yang wajib nggak dikerjakan, berarti dia telah melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Nah, setelah kita tahu, wah, kalau misalnya yang wajib tahu nih, kita tahu nih yang wajibnya yang mana aja. Lalu kita harus bisa memastikan apakah orang tersebut itu benar-benar melakukan kemaksiatan atau kemungkaran gitu. Jadi kan ada tuh, ada pengecualian. Misalnya dari sholat aja dulu, kita bahas dari sholat. Jadi sholat itu kan wajib untuk dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka dia telah melakukan dosa. Telah melakukan dosa. Nah, kita lihat dulu orang ini, apakah orang ini berhalangan atau tidak. Misalnya gini, kayak seorang perempuan sedang haid, sedang berhalangan, itu kan tidak boleh melakukan ibadah. Jadi kita harus tahu, oh, ini perempuan sedang berhalangan, berarti ketika dia tidak sholat maka itu dibolehkan itu, karena emang nggak boleh melakukan ibadah gitu. Kita harus pastikan dulu, oh, ini perempuan sedang berhalangan, berarti nggak masalah gitu. Atau enggak, ada orang yang sedang melakukan perjalanan jauh sehingga dia harus menjamak sholatnya. Jadi sholatnya itu antara dia jamak di awal di takdim atau jamak di akhir, jamak takhir tuh. Jadi ada yang sholatnya mungkin terus dikosor gitu. Dikosor tuh kayak diringkas, yang awalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, misalnya di sholat zuhur atau enggak sholat asar gitu. Nah, ketika lihat orang tersebut, wah, dia nggak sholat asar atau nggak sholat zuhur, tapi ketika ditanya dulu kayak, ini benar nggak orang ini emang benar nggak sholat gitu. Kita tanya dulu, oh, ternyata dia sedang melakukan perjalanan jauh, dan perjalanan jauh dia sudah melakukan sholat asar di waktu zuhurnya. Jadi ketika di waktu asar dia tidak melakukan sholat lagi karena dia sudah sholat, sudah ditarik waktunya ke waktu awal. Sama juga kalau misalnya, oh, dia nggak sholat zuhur, oh, ternyata dia sedang melakukan perjalanan jauh dan melakukan jamak sholatnya itu di waktu akhir atau di waktu asarnya gitu. Jadi harus tahu dulu nih, apakah dia benar-benar melakukan kemaksiatan gara-gara males atau dia tuh ada halangan gitu. Jadi ada antara melalaikan atau emang benar-benar ada halangan. Sama juga misalnya ibadah lain selain sholat, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan wajib dilakukan ketika di bulan Ramadan gitu. Kalau ada orang yang makan misalnya, berarti kan itu sudah membatalkan puasa. Ya, makan atau minum gitu. Itu berarti sudah membatalkan puasa. Nah, kalau membatalkan puasa berarti dia telah menggugurkan kewajiban
gitu. Ketika dia menggugurkan kewajiban, kita harus tanya lagi, apakah orang ini itu emang benar-benar menggugurkan kewajiban gara-gara malas atau melalaikan ibadah puasa atau sedang berhalangan. Kayak misalnya orang yang berjalan jauh lagi nih, itu kan butuhkan tenaga lebih gitu, butuh kayak energi lebih lah untuk melakukan perjalanan jauh. Jadi harus tanya, oh apakah kamu sedang melakukan perjalanan jauh atau lagi sedang misalnya keluar kota atau jalan jauh lah yang butuh banyak energi. Itu kalau misalnya benar dia sedang melakukan, maka nggak masalah ketika dia makan di siang hari misalnya. Itu jadi nggak masalah. Karena ya dia sedang berhalangan atau enggak alasan lainnya. Misalnya orang itu sedang sakit gitu. Dan sakitnya itu akan menjadi lebih parah ketika dia tidak mengkonsumsi makanan atau enggak minuman. Tuh, bayangin aja misalnya orangnya sedang sakit yang parah ya, kok parah. Jadi dia membutuhkan nutrisi tambahan untuk melawan penyakit tersebut. Tapi karena dia memaksakan untuk puasa, bukannya dia sembuh gara-gara penyakitnya, dia malahan makin parah sakitnya. Nah, kalau misalnya di agama, ketika kita memaksakan sesuatu, itu malah jatuhnya jadi nggak baik, malah kayak merusak tubuh gitu. Yang harusnya bisa disembuhkan gara-gara untuk disembuhkan dengan cara makan dan minum yang cukup untuk apa ya, nutrisinya itu untuk melawan penyakitnya, tapi karena dia memaksakan untuk beribadah yang mengakibatkan yang bukan sembuh tapi malah tambah sakit, itu nggak boleh. Jadi dibolehkan bagi orang yang sakit yang membutuhkan nutrisi tambahan untuk makan dan minum atau membatalkan puasanya. Jadi jangan sampai kita salah paham nih, oh dia nggak puasa nih, dia males nih, dia melakukan kemungkaran nih, gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu dulu apakah dia emang benar-benar malas atau emang sedang ada halangan. Itu sama juga deh kayak zakat dah, biar sekalian semua kita bahas. Zakat juga kan itu persyaratannya adalah mampu melakukan. Jadi orang yang mampu tuh orang yang berkecukupan atau orang yang memiliki harta yang lebih gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang yang tidak berzakat, kita harus lihat dulu apakah dia emang malas berzakat atau adalah orang yang nggak mampu untuk melakukan zakat. Bayangin orang yang nggak punya apa-apa, orang yang miskin, nggak punya harta, makan aja nggak cukup, dimintai zakat. Bukannya yang miskin atau yang nggak mampu itu harusnya menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat. Jadi kita jangan sampai salah paham atau salah menilai orang. Kita harus tanya dulu, oh dia benar-benar nggak mampu. Jadi bukannya dia harus membayar zakat, tapi dia seharusnya mendapatkan zakat tadi, mendapatkan hak dari orang-orang yang mampu. Kan zakat kan dikeluarkan karena kita tuh mampu melakukannya, ada harta berlebih dan sebagainya. Terus difungsikan kelebihan harta itu untuk membersihkan harta-harta yang kita punya. Jadi diibaratkan di harta kita tuh ada hak-hak orang lain. Nah, zakat ini untuk mengeluarkan hak-hak orang lain tadi kepada yang seharusnya menerimanya. Diibaratkan seperti itu kan. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi ada tujuannya, ada manfaatnya juga gitu. Jadi kita jangan asal tuduh menuduh gitu. Apakah dia benar-benar melakukan kemungkaran atau tidak? Kita harus benar-benar memastikan. Jangan sampai kita itu asal menuduh sampai akhirnya menimbulkan suatu fitnah. Karena kalau udah fitnah itu kan jatuhnya kita malah menghancurkan itu apa ya namanya kayak harga diri seseorang. Karena udah menuduh-nuduh nih, udah kayak tanpa ada bukti yang jelas kita langsung tuduh, itu kan sama aja udah merusak harga diri seseorang. Terus saat mencegah kemungkaran itu juga uh, minimal ada yang bisa mengingatkan. Maksudnya mengingatkan tuh misalnya kita contohkan dalam suatu wilayah atau suatu desa, suatu komunitas atau suatu golongan, satu tempat lah misalnya. Suatu tempat itu misalnya kebanyakan muslim. Nah, ketika ada salah satu muslim yang melakukan kemaksiatan, maka minimal ada yang mengingatkan gitu. Kalau misalnya semua orang cuek, semuanya mengabaikan, maka nanti dosa dari orang maksiat ini itu bisa diberatkan, ditimpakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena mereka tidak mengingatkan orang yang maksiat ini. Gitu. Jadi minimal ada yang mengingatkan. Kalau misalnya udah ada 2-3 orang yang mengingatkan, maka dianggapnya sudah gugur. Jadi kayak apa ya? Kayak kifayah lah. Kifayah itu kan kalau ada yang sebagian telah melakukannya, sudah mengingatkannya, maka kewajibannya itu gugur bagi yang lain gitu. Jadi dosanya tuh dosa karena misalnya kita nggak melakukan ya, nggak ada yang ngingetin, terus diabaikan begitu saja, maka dosanya itu karena kita telah mengabaikan saudara kita.
Bayangkan saudara kita, saudara seiman kita tinggalkan. Kita misalnya kita punya keluarga, kita punya adik, punya kakak gitu. Terus kita abaikan, kita tinggalkan, kita biarkan dalam kesesatan, dalam kemaksiatan. Itu kan kita nggak mau mereka saudara-saudara kita itu dimasukkan ke dalam neraka. Sama juga dengan saudara seiman kita seharusnya. Jadi kalau misalnya ada yang maksiat, ada yang nggak mau ibadah dan sebagainya, seharusnya kita sebagai saudara seiman itu bisa mengingatkannya. Jadi hadis ini juga menekankan eh, kebersamaan atau gotong royong. Jadi nggak cuma kekuatan individu yang kuat, tapi kekuatan kelompok juga dipertimbangkan. Jadi ketika individu kuat, dia juga mampu untuk mengingatkan orang-orang yang ada sekitarnya untuk bersama membuat kebaikan. Jadi nggak cuma dia sendiri nih yang selamat, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikutan selamat. Itu adalah muslim yang sejati. Gak cuma dirinya, tapi orang lain juga mendapatkan keselamatan dari dirinya. Gitu. Jadi nggak cuma diri sendiri, tapi orang lain juga. Nah, di hadis ini juga setelah kayak mencegah kemungkaran itu wajib dilakukan, terus disebutkan atau pilihan caranya gitu. Jadi ada cara untuk mengubah kemungkaran. Disebutkan di hadis itu ada dengan tangan atau kekuasaannya, atau kalau misalnya dengan kekuasaannya nggak mampu, dengan lidahnya atau dengan cara menasehatinya. Kalau nggak mampu juga nggak sanggup nih, itu dengan cara hatinya atau dengan cara kita tuh menolak atau mengingkari perbuatan tersebut. Jadi kita nggak setuju dalam hati kita nggak mendukung perbuatan tersebut di dalam hati kita. Kita bahas satu-satu dari yang pertama tentang dengan tangan atau kekuasaan. Nah, yang ini gini apa ya? Contoh aja yang sederhana itu biar mudah dipahami. Misalnya ada orang yang memiliki tanggung jawab atas orang yang melakukan maksiat. Jadi orang ini memiliki kekuasaan kayak misalnya seorang pemimpin dan pengikutnya. Itu kan pemimpin kan memiliki kekuasaan kan. Atau enggak yang paling mudah yang ditemukan sehari-hari. Oh ini, misal dalam rumah tangga aja. Itu kan orang tua dan anaknya. Orang tua itu memiliki kekuasaan untuk mendidik anaknya, mendidik keturunannya lah, simpel seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua ini nggak mampu untuk mendidik anaknya, maka anaknya ini bisa menjadi bentuk kemungkaran bagi keluarganya gitu. Jadi kita harus pahami dulu nih bagaimana orang tua atau orang yang dewasa ya, orang tua itu bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Misalnya dengan tangannya itu kita bisa ibaratkan orang tuanya harus mencontohkan nih. Kalau misalnya anaknya mau sholat, berarti orang tuanya juga harus mencontohkan bagaimana dia sholat. Atau kalau misalnya anaknya tuh ingin eh, membaca Al-Quran dengan baik, maka orang tuanya juga harus mencontohkan dengan cara membaca Quran yang baik juga. Gitu. Anak kecil mungkin nggak ngerti, tapi biasanya kan anak kecil itu mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Nah itu penting. Ketika yang dicontoh di sekitarnya itu baik, maka dia juga bisa menjadi baik, terpengaruh baik juga. Ketika yang contoh itu perbuatan yang buruk, nanti dia akan mencontoh perbuatan yang buruk. Nah, ketika orang tuanya itu mampu untuk mendidik anaknya, berarti dia telah mencegah kemungkaran yang akan mungkin hadir di masa yang akan datang. Ketika dia berhasil nih, wah, anaknya jadi anak yang soleha, gitu, menjadi soleh dan soleha. Itu berarti berarti dia telah mencegah kemungkaran, yaitu dalam bentuk keturunan. Keturunannya menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, lebih banyak beribadah. Berarti kan kemungkaran yang harusnya ada dalam anak yang durhaka itu bisa dihilangkan. Dia telah Orang tuanya telah mencegah kemungkaran dengan cara tadi, mendidik dengan cara yang baik. Nah, itu salah satu contohnya eh, dengan tangan atau kekuasaan. Ya dengan pemimpin dan bawahannya atau anak buahnya juga bisa dicontohkan seperti itu. Itu yang paling mudah ya dari keluarga. Jadi karena semua orang ya, maksudnya kita kan kalau keluarga tuh lebih mudah ya. Jadi contohnya dengan keluarga saja. Lalu setelah dengan tangan atau kekuasaan, yaitu dengan lidah atau lisan kita dengan cara menasehatinya. Jadi menasehati ini berarti kita menyampaikan dengan mulut kita dengan perkataan atau omongan yang baik kepada orang yang ada sekitar kita, nggak tahu itu teman kita, saudara kita, orang yang seiman lah. Ketika kita ingatkan, maka ungkapkanlah dengan cara yang baik supaya orang yang
melakukan maksiat ini bisa menerima dengan baik juga. Jadi kan gini, kadang-kadang kita tuh ingin orang lain baik, tapi cara penyampaiannya itu nggak baik, sehingga bukannya orangnya itu berubah menjadi lebih baik, tapi malah menjauh ke arah yang lebih gelap, lebih parah dari sebelumnya. Jadi kita kayak ngingetinnya, tapi bukannya mengingatkan dengan cara baik, kita merendahkannya. Kayak, kerjanya maksiat doang, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat dan sebagainya gitu. Jadi bukannya orang yang tadi ini yang suka maksiat ini berubah menjadi lebih baik, tapi malah kok saya malah dikucilkan, malah dihina, malah direndahkan karena tidak melakukan ibadah. Misalnya ibadah sholat, puasa dan sebagainya itu kan ibadah-ibadah antara saya dan Tuhan saya. Mengapa kamu merendahkan saya karena saya tidak melakukan ibadah tersebut gitu. Itu kan mikiran orang yang apa ya, maksud tuh kayak nggak mau dia itu direndahkan, kan nggak mau, kita juga nggak mau direndahkan kan. Maka itu kita jangan merendahkan seseorang. Maka itu kita juga harus tahu cara menggunakan lisan kita dengan baik. Kita menyampaikan dengan baik supaya dia itu bisa menerima. Bukannya kita ingatkan, malah dia itu malah menjauh gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menggunakan atau cari kata yang tepat atau waktu yang tepat, tempatnya juga harus pas gitu. Jadi kan ada uh, tempat, waktu dan suasananya. Kalau misalnya emang apa yang nggak pas, maka kalau bisa ditahan dulu atau cari tempat yang pas atau suasana yang bisa dia terima gitu. Jangan sampai saat kita nasihati dia malah menolak itu dan melakukan maksiatan yang lebih buruk lagi. Tuh, jadi harus tahu ini penting banget saat kita mencegah kemungkaran dengan lidah kita. Nah, setelah lidah kita, misalnya lidah kita nggak mampu nih, kita dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita nggak mampu, lidah kita nggak mampu, misalnya orang ini sudah hatinya sudah keras, sudah nggak mau dengerin apa-apa dengan apa ya, segala alasan dan sebagainya lah, kita udah nggak bisa ngingetin lagi. Maka cara terakhir yaitu dengan hati kita, yaitu dengan cara kita tuh mengingkari perbuatan yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan. Kita nggak membenarkan perbuatan yang dia lakukan. Kayak misalnya dia sering mencuri, makanya kita jangan setuju dengan perbuatannya. Jadi kira, wah itu mah diwajarkan lah, dia mah nggak mampu lah, jadi dia pantas mencuri. Gitu, jangan diwajarkan. Jadi kita tolak. Oh, kita cari tahu kenapa dia mencuri. Apakah kita bisa membantu orang tersebut gitu? Jangan sampai dia tuh mencuri. Nah, mungkin seperti itu. Jadi jangan kita dukung, kita wajarkan sajalah, dia emang nggak mampu, dia mah emang begitu orangnya gitu. Jadi kita biarkan, kita wajarkan sehingga seolah-olah kita tuh setuju dengan hati kita mereka tuh melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menolak dari hati kita harus tahu cari apa alasannya supaya dia tuh berhenti. Misalnya, oh mungkin dia sedang ada masalah, maka apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dirinya. Jadi kita tolak dulu perbuatannya, kita jangan sampai wajarkan, terus kita cari cara di hati kita, di pikiran kita supaya dia tuh bisa berubah. Setelah kita mengingkari di hati kita tuh juga misalnya mendoakan kebaikan dan hidayah supaya turun kepada dirinya. Misalnya, dia tuh kita udah ingetin, nasihati dan sebagainya, dia masih belum berubah, hatinya sangat keras. Maka kita berdoa kepada Tuhan gitu. Karena Tuhan yang bisa membolak-balikan hati. Jadi kalau misalnya udah nggak mampu nih, kita udah secara manusia gitu, secara fisik udah nggak mampu, maka dengan doa tadi itu menjadi senjata dari muslimin gitu. Karena doa itu ya senjatanya. Kita kalau misalnya nggak berdoa, nggak bisa misalnya nggak meminta bantuan kepada yang maha kuasa, ya kita mungkin nggak bakal mampu gitu kan. Jadi kita minta kepada yang maha kuasa untuk mengubah hatinya dulu. Ya Allah, lunakanlah hati hati orang yang itu yang sedang bermaksiat itu, sehingga dia itu mudah menerima nasihat, atau enggak lunakanlah hatinya gitu. Jadi supaya yang awalnya keras itu lebih mudah untuk menerima, atau doakan kebaikan kayak misalnya, ya Allah, ini adalah teman saya, sahabat saya, atau keluarga saya yang sering melakukan maksiat, tapi saya tidak mampu untuk mencegah perbuatan maksiat tersebut dengan tangan saya ataupun dengan lisan saya. Maka dari itu saya berdoa kepadamu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
yang mampu untuk membolak-balikkan hati untuk mengubah hatinya menjadi orang yang lebih baik. Itu mungkin doa yang bisa kita ajukan kepada Allah supaya Allah itu bisa uh, dengan hidayahnya, dengan kekuasaannya untuk mengubah hatinya yang awal keras menjadi lunak, yang awalnya sulit untuk mendengar nasihat itu menjadi lebih mudah, dan yang awalnya itu sulit untuk beribadah atau dan sebagainya itu menjadi orang yang lebih baik. Misal orang yang suka maksiat jadi berkurang maksiatnya, setelah berkurang maksiatnya itu terus mulai melakukan ibadahnya seperti itu. Jadi kita doakan kebaikan dan hidayah supaya dia itu berubah dan ikut ke jamaah yang sedang kita lakukan, misalnya jamaah kebaikan gitu. Nah itu cara-cara dari tadi ya, dari tangan caranya, terus dengan lisan, dengan lidah kita, terus dengan hati kita gitu. Jadi itu pilihan caranya, karena ya disebutkan bahwa itu adalah selemah-lemahnya iman dengan hati kita itu. Jadi kita nggak mengabaikan saudara kita ya, saudara seiman kita yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena semuanya itu layak untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan surganya Allah yang telah dijanjikan. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal kita abaikan dengan kemaksiatannya. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, kita mulai masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, hadis ini mengajarkan kita tentang kewajiban seorang muslim untuk mencegah kemungkaran yang dia ketahui. Tapi mencegah kemungkaran harus memiliki dasar yang kuat dan cara yang benar sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka dari itu, terdapat beberapa cara untuk mengingatkan seseorang, yaitu dengan tangannya atau kekuasaannya, lidahnya atau dengan cara menasihatinya, dan hatinya atau kita tuh nggak setuju di dalam hati kita dengan perbuatan yang dia lakukan. Semuanya adalah pilihan sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukannya. Semoga setelah mempelajari hadis ini, kita bisa dimampukan untuk mencegah kemungkaran yang ada di hadapan atau di sekitar kita, sehingga dapat menghentikan perbuatan maksiat yang ada, dan pada akhirnya kita semua bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-34 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.